Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Pak Babin Somomoro Dukuh, Pak Budi. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Semoga semua sehat walafiat, panjang umur dan banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang masalah bekam. Ada yang belum kenal bekam, ada yang belum tahu bekam. Mungkin rekan-rekan atau saudara-saudara belum pernah mendengar apa itu bekam. Bekam itu adalah mengambil darah kotor dari diri kita, ya, melalui cara disedot, dan dilukai. Nah, itu apa manfaatnya? Nah, nanti kita ketemu ahlinya sama Pak Harno, ahli pengobatan bekam di daerah Patian Sidoarjo, Kecamatan Kabupaten Sragen. Nah, nanti kita akan konsultasi atau kita akan wawancarai beliau waktu membekam, ya. Begitu, semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nek bekam kepala udah dicukur ya? Boleh nggih. Sosok ngomongnya apa sih? Lah nggih yang kepala. Kok saya pembuatan apa terus? Anggere tiga banter Ini nek di bekam itu dipendhet darah napa nih? Darah Khusus darah yang kotor. ten permukaan kulit napa di dalam Ya. itu darah kotor itu? Nek darah kotor ini berada di luar. Enggak ada yang di dalam, enggak ada. Khasiatnya napa ngene? Niku khasiatnya nggih mengurangi beban jaringan otot niku. Kan jaringan ototnya kan ketindih niku. Berarti Saraf-sarafnya ketindih. Nah, sarafnya kan ketindih niku kan gerak saraf kan kurang sempurna. Niku. Nggih. Dan gerak saraf yang untuk hidup manusia itu kurang sempurna, otomatis mengalami gangguan. Gangguan akhirnya timbul penyakit. Nah, akhirnya timbul penyakit itu tadi karena ada gangguan-gangguan. Nah, gangguan itu ada yang ringan, ada yang berat. Nah, terjadi stroke itu kan itu memang penyumbatan di pembuluh darah, itu berbeda lagi. Karena stroke itu adalah kolesterol. Ini saged diobati kangge bekam ya. Insya ini ngoten. Jenengan praktek pun pinten tahun, Pak? Dari tahun 2005 sampai sekarang. Penyakit napa mawon sing mriki sing Bermacam-macam sampai saya nggak kenal penyakit. Nggak kenal penyakitnya yang namanya penyakit lupus. Penyakit lupus itu saya kan nggak kenal penyakit lupus itu apa. Dalam sekolah saya dulu kan tidak diajarkan itu. Ternyata mendapat pasien juga katanya itu kan terserang penyakit lupus. Nah, atas izin Allah melalui bekam ini juga hasilnya luar biasa, bisa sembuh total. Saya pun juga nggak tahu itu penyakit apa. Kalau nyerang katanya itu tulang, semua tulang itu kan ini. tinggi, darah tinggi, terus napa lek sing saged diobati, Pak? Segala macam penyakit ya. Berbagai macam penyakit, yang penting tidak katarak. Nek katarak sudah. Oh, katarak operasi berarti. Ya harus operasi. Bapak itu nggak ada jaringan dengan saraf. Berarti ada yang ada hubungan saraf darah. Insya Allah bisa. Ya. Tapi nggak, nek katarak kan bukan jaringan dari ini, dari saraf. Makanya kan harus operasi, itu lensa. Nek glukomanya insya Allah bisa. Itu glukoma. Masalah katarak terus terang saya angkat tangan, itu harus melalui operasi. Berapa titik Pak ini, Pak? Nah, ini tuh saya ngambil dari jaringan perut nih, pencernaan. Nah, nanti saya ambil di sini. Dan pencernaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Ini aman nggih. Pengobatan ini tanpa efek samping ya. Tidak ada efek samping, ditanggung aman. Tuh. Jari kok ngomongnya pengobatan bekam ki loro terus marai napa niku luka-luka niku napa loro semoten niku. Yang namanya pengobatan bekam itu sakit itu tinggal penyakitnya. Tapi ada yang sedot ini merasakan sakit luar biasa, ada yang merasakan nikmatnya luar biasa. Itu tergantung penyakitnya. Kalau rematik itu biasanya sakit. Selain rematik itu kok nyaman enak. Emang rematik dikasih ini dia malah merasakan sakit. Tapi lama-lama tidak. Baru awal-awal disedot itu sakit, nanti kalau darahnya sudah keluar ya nyaman gitu. Sekarang ada orang ini gula darah, itu biasanya nek dilukai kan Malah enggak Ya. bisa sembuh ya. nah, Tapi kalau dibekam ya alhamdulillah belum ada yang kok nggak ada yang komplain gitu. nggak ada yang komplain, malah dia itu ada penyembuhan setelah melalui pengobatan bekam itu banyak. Tapi ya tidak hanya bekamnya aja, harus minum jamu itu kan, yang namanya jamu kan Untuk suplai makanan atau suplai ya organ yang rusak yang rusak itu di ya dengan minum jamu itu kan, ya kan mempercepat penyembuhan. sakit buatan Mbak. Alright. Kadang keluar darah dicocoi. Lah, penyakitnya beda ya, nyaman mawon ini. Enggak sakit ya. Kan nggak ada namanya rematik. Kalau ada rematik atau asam urat itu kan sakit. Ini tujuannya di luka itu supaya darah bisa keluar kan nggih. Nah ini tujuannya itu adalah biar darah yang ada di luar pembuluh darah itu bisa keluar. Nah ini pembekaman itu ada dua cara. Yang satu dengan sayatan silet atau sayatan besok operasi itu. Yang satu dengan jarum seperti ini, tapi saya memilih yang jarum karena jarum ini resikonya kecil sekali. Tapi kalau dengan sayatan itu nanti kalau kita udah capek, setelah ada pasien itu yang matanya itu bermasalah, dan nanti titik-titik itu nanti kalau kedalamannya itu tidak bisa apa yang diinginkan, akhirnya sarafnya bisa putus, bisa menunjukkan kebutaan ke depannya. Itu dari guru saya seperti itu. Nah, disarankan lebih aman pakai jarum, jangan pakai silet. Tapi juga dipelajari bagaimana caranya menggunakan silet ini, itu pakai bolam pelendungan itu loh. Nah itu disilet kan, nanti kalau sudah nggak meledos berarti sudah lulus. Tapi kalau masih meledos belum lulus, jadi belajarnya pakai itu. Jadi orang yang bekam dengan melalui pendidikan pasti dia bisa cerita cara ngatasi itu bisa. Jadi jenengan bersertifikat ya Pak ya? Karena kalau saya lulus tidak dikasih sertifikat dulu belum ada. Pokoknya dinyatakan oleh gurunya ya, dokter-dokter spesialis itu ya, sudah selesai pelajarannya ya sudah kita terima. Tapi sekarang seharian dapat sertifikat itu banyak. Padahal belum berpengalaman. Belum berpengalaman. Saya dulu kan sampai 6 bulan. Jadi tahu persis tentang titik-titik, memang di dalamnya dipelajari. Berarti ada namanya titik-titik ini Pak? Wadah, ini bisa dibaca.
Melalui ini itu nanti bisa dibaca, bisa dihubungkan dia keluhannya mana, pankreas, ginjal atau jantung, bagaimana ada, atau pencernaannya kurang bagus. Itu nanti bisa ditunjukkan melalui titik-titik itu. Nanti titik-titik yang tidak bermasalah itu Tidak akan keluar. tidak akan keluar gitu loh. Nah anehnya kan di situ. Itu memang hak kuasa Allah. Masya Allah, darah keluar semua. Sakit boten kok? Itu ya biasa. Biasa, boten sakit. Celekit-celekit ngono. Ya, biasa. Kepala nih keluar darah banyak. Kalau niki pengobatan saking pundi, Pak? Teori pengobatan dari mana, Pak? Ini kan dari Rasulullah itu kan sudah mengajarkan pengobatannya. Ini sejarah yang kita terima dari yang mengajarkan dulu kan ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj. Ya. Itu Nabi Daud sudah mengajari tentang bekam. Jadi umat Rasulullah disuruh pengobatannya adalah bekam. Ya Rasulullah kan belum tahu bagaimana caranya. Nanti biar malaikat Jibril itu mengajar. Berarti Nabi Daud ya? Nabi Daud. Padahal berarti bekam itu sebelum nabi-nabi itu sudah ada bekam. Sudah ada. Masya Allah. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu menerima pengobatan bekam itu dari Nabi Daud. Nah, karena Nabi Muhammad kan ya belum tahu bagaimana caranya. Nanti itu malaikat Jibril dia ngajari. Makanya diajari oleh malaikat Jibril. Berarti nerima ini kan waktu Isra Mi'raj itu kan nerima wahyu apa? Sholat. Wahyu sholat. Nah, iya. Pengobatan Sholatnya untuk pengobatan hati, terus bekamnya untuk pengobatan. iya seperti itu. Nah, Itu yang saya terima dari guru saya seperti itu ceritanya. berarti kalau berobat di sini berarti apa nih? Sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Berarti berpahala ya Pak? Insya Allah. Makanya kita menjalankan ini kan istilahnya tidak ada target, biar keikhlasan yang mau berobat itu cukup. Berarti buatan pasang tarif ya? Tidak ada pasang tarif, karena saya nggak bisa kok pasang tarif. Sembuh kan datangnya dari Allah. Oh, Nah itu kalau kita pasang tarif memang kita bisa apa? Semua itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Kita hanya sebagai lantaran gitu aja. Jadi orang lain yang pasang tarif itu urusan mereka, saya juga nggak mau nyinggung masalah itu untuk diri tapi saya. Alhamdulillah malah barokah cekap ya Pak ya? Insya Allah. Dan tempat saya kan nggak ada papan nama. Oh, gitu. Nah itu menunjukkan bahwa diri saya itu nggak bisa apa-apa. Penunjuk pun nggak ada. Itu nanti kekuatan dari mulut ke mulut. Cuma saya Rencang-rencang kula, kanca-kanca kula, dulur kula pun enten kathah mriki. Insya Allah kathah sing mriki. Ya karena dari mulut ke mulut. Ya. Dan kalau papan nama kadang-kala bukan bisa menyembuhkan ini itu, berarti itu kan Sombong. kita pelajari sombong. Jadi nggak usah kasih papan nama, nek Allah ngasihkan rezeki pada kita, nanti ada jalan keluar. Betul. Dan sembuh itu harus kita serahkan pada Sang Pencipta. Masya Allah. Niki darahnya enten niki napa mambu napa mboten mriki atas. Nah untuk diuji, nah ini bisa itu nanti dibuka, ditaruh di luar. Kalau ada lalat itu makan darah ini berarti ini darah segar, darah yang bagus. Tapi kalau lalat tidak ada, berarti ini adalah khusus darah kotor. Menurut pengalaman jenengan? Belum ada lalat yang mendekat ke situ. Nah ini kan yang terbuka. Iya.
Nggak Ini ada dibuka, nggak ada lalat. sama sekali. Padahal Nah, ini kan darah seperti itu. Dan bekas-bekasnya di tubuh pun juga tidak dihinggapi oleh lalat. Karena benar-benar yang keluar adalah darah kotor. Ini hak kuasa Allah. Kita nggak bisa mempelajari tentang ini. Tentang keluarnya darah kita nggak bisa mempelajari. Sudah serahkan pada Allah sana. Ini oh, ini dipelajari. kadang-kadang yang nggak keluar juga gitu Pak. Ada yang nggak keluar karena di titik itu tidak ada keluar. Kalau tidak ada keluar, ya sama sekali. Itu bisa dibuktikan. Pundi Pak, kados napa Pak? Nah, ini Seperti apa? Napa nih Pak? jelly. Jelly hitam. Nah inilah namanya darah yang kotor yang menekan dari saraf-saraf yang baik gitu tadi. Atau jelly itu Pak. Iya, Pabrik jelly. jelly. Nanti kalau menekan dalam pembuluh darah, ya katanya orangnya bisa stroke. Untuk pengobatan yang kelas berat itu harus bekamnya berapa kali sebulan atau seminggu gitu Pak? Itu tergantung. Saya itu ada pasien itu kena rematik yang sangat berat sekali. Itu pagi bekam, sore pun juga bekam, itu selama 3 hari. Habis itu bekam lagi sekali, alhamdulillah sampai sekarang sudah normal. Itu tidak bisa diprediksi. Oh, jadi tergantung kondisi Ya kondisi pasien. pasiennya bagaimana, ya itu bisa. Tapi kalau selain rematik itu kok itu nggak ada titik, Anunya nggak ada. nggak ada jaringan. Harus kita jalurkan ke sini itu nggak ada. Berarti jenengan feelingnya aja nggak? Feeling terus sama pengalaman. Iya, dari pengalaman sama pengalaman yang biasanya seperti itu oh kalau rematik itu nggak bisa, apalagi asam urat itu juga sama. Sangat juga. Asam urat dan rematik itu nggak bisa diprediksi titik ini dengan itu nggak bisa. Ya selain darah Pak, ngapunten iki yang keluar nopo ngono. Nah ini keluar ini kok campur dengan air, darah itu kok campur dengan air berarti orang tersebut itu adalah kekurangan makan sayuran. Seperti itu. Sayur sama buah. Iya, sayur sama buah memang dia kurang. Berarti Kalau keluarnya darahnya itu lengket, cepat sekali kering, berarti dia itu kebanyakan makan asin. asin. Iya, asin itu harus dikurangi. Oh, berarti di selain darah itu ada air, ada angin, ada. Iya. Oh, Seperti itu. Tinggal keluarnya seperti apa, itu nanti bisa diprediksi. Kalau keluarnya banyak airnya, itu berarti HB-nya terkadang turun. Dia perlu makan sayuran yang banyak. Belum dipegang itu sudah turun. Karena banyak air. merah-merah. Ya, ini kan sedang saja. Nah ini untuk kalau yang putri pripun Pak? Bekame Pak? Kalau yang putih Panjenengan apa? nanti bisa ibu. Oh, bisa itu ya. Itu nek masalah bekam itu lebih teliti ibu daripada saya. Nah, oke. Berarti yang putri sendiri, Ya, karena Agong sendiri. dominan penyakit itu yang namanya ibu itu banyak yang letaknya itu dengan serpitan-serpitan. Berbeda dengan bapak. Ngoten ya. Tapi ibu nggih pun pengalaman ya. Insya Allah saya dari dia berbakat juga. Malah melebihi dari gurunya. Itu kenyataan seperti itu. Nggih. Jadi untuk mengantisipasi Pun diri nih. Nggih enten nggih. Enten. sedikit nih. Untuk mengantisipasi penyakit ini lebih paham dia. Dan dia yang dihadapi itu bagi saya kan Nggih. bagaimanapun saya nggak akan ngambil. Kebanyakan sing berobat ke sini tuh
Penyakitnya apa aja, Pak? Beragam, hampir semua datang di sini. Jadi kebanyakan itu asam lambung, lemak, kolesterol, rematik, Stroke darah tinggi. Ya stroke jarang malah. malah jarang. Stroke itu jarang. Itu rematik, darah tinggi, gula darah. Stroke jarang di sini. Ya mayoritas ya rematik ini duanya sekarang. Di ambil 2 kali, Pak. Dua kali ini gen tole pun pun buatan kan enggak beda. Ya, demikian tadi video dari praktisi Bekam. Semoga itu bermanfaat, menambah wawasan kita tentang Bekam. Yang penting umur bisa panjang, bisa pendek, bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam menjalani umur kita harapkan kita selalu sehat. Ya, selalu sehat. Semoga panjenengan semua sehat, keluarga juga sehat, panjang umur gitu. Terus tubuh kita itu kan penuh dengan darah ya. 60% tubuh kita cairan. Kalau darah kita bersih, darah kita sehat, maka tubuh kita juga akan sehat. Begitu ya. Itu juga bisa menghilangkan oksidan. Contohnya apa? Kalau oksidan itu mesti hitam-hitam di muka, terus di badan itu hitam-hitam, bahkan sampai ada benjolan-benjolan, itu oksidan yang tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh. Sampai jerawatan dan lain sebagainya. Nah, kalau anda jerawatan mudah saja bekam. Ya gitu. Itu dari saya, oksidan hilang dengan bekam. Insya Allah tubuh akan sehat walafiat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.